semua, di sini saya akan menunjukkan beberapa video dan menjelaskan apa yang namanya kultur stem cell atau yang dapat disebut dengan sistem tanam paksa.
Sistem tanam paksa terjadi pada masa pemerintahan Van den Bosch dari pemerintah kolonial Belanda. Bagaimana sejarah sistem tanam paksa menyengsarakan rakyat? Berikut adalah analisisnya. Sistem tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial sejak tahun 1830. Sistem tanam paksa pada masa penjajahan Belanda disebut kulturstelsel. Istilah kulturstelsel sebenarnya berarti sistem tanaman atau kultur sistem atau cultivation system. Kulturstelsel sebenarnya berarti kewajiban rakyat untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa. Rakyat pribumi menerjemahkan kulturstelsel dengan sebutan tanam paksa karena pelaksanaannya dilakukan dengan pemaksaan. Latar belakang sistem tanam paksa yaitu sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda dilaksanakan karena sejumlah peristiwa dan kondisi saat itu. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Belanda menghabiskan biaya yang besar karena terlibat dalam peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. Yang kedua, terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Yang ketiga, Belanda menghabiskan biaya hingga sekitar 20 juta gulden untuk menghadapi perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro adalah perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. Yang keempat, kas negara Belanda kosong dan utang yang ditanggung Belanda cukup berat. Yang kelima, pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. Yang keenam, kegagalan upaya mempraktikkan gagasan liberal yang terjadi pada tahun 1816 sampai 1830. Mengeksploitasi tanah jajahan agar memberikan keuntungan yang besar bagi negeri induk, yaitu negara Belanda. Tokoh pencetus sistem tanam paksa adalah Van den Bosch. Usul kulturstelsel membuat Van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tugas utama Van den Bosch adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari negeri jajahan untuk mengisi kas Belanda yang kosong dan membayar utang-utang Belanda. Sistem tanam paksa di Jawa bertujuan adalah merangsang produksi dan ekspor komoditas pertanian yang laku di pasar dunia. Untuk menyukseskan kulturstelsel, pemerintah kolonial memberikan pinjaman uang pada orang-orang yang bersedia membangun pabrik atau penggilingan. Pemerintah kolonial Belanda juga menyediakan batang tebu mentah dan tenaga kerja untuk pengusaha tebu. Perluasan tanaman dagang untuk pasar dunia mendorong munculnya modal swasta dengan jumlah besar. Modal swasta ini memunculkan masalah-masalah lain dalam pelaksanaan tanam paksa. Di sini saya akan menyebutkan peraturan tanam paksa. Peraturan pokok sistem tanam paksa terdapat dalam Lembaran Negara Staatsblad pada tahun 1834 nomor 22. Aturan ini diterbitkan beberapa tahun setelah tanam paksa dijalankan di Pulau Jawa. Aturan tanam paksa yaitu yang pertama, persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di pasar Eropa. Yang kedua, tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Yang ketiga, pekerjaan yang diperlakukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi. Yang keempat, tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah. Yang kelima, hasil tanaman diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harganya ditaksir melebihi pajak yang harus dibayar rakyat, kelebihan tersebut diberikan kepada penduduk. Yang keenam, ada kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggungan pemerintah. Yang ketujuh, bagi yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari setiap tahun. Yang kedelapan, pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi. Pegawai-pegawai Eropa bertindak sebagai pengawas secara umum. Tetapi aturan tersebut malah menyimpang dari aturan asalnya, yang dimana warga pribumi justru mendapatkan kesengsaraan
yang dimana penyimpangan dalam sistem tanam paksa membuat praktik tawuran pokok tanam paksa pada kenyataan jauh lebih merugikan rakyat. Penyimpangan dalam sistem tanam paksa adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan kultur stem cell seharusnya sukarela, tetapi dilaksanakan dengan secara paksaan. Pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan bupati dan kepala desa untuk memaksa rakyat agar menyerahkan tanah mereka. Yang kedua, luas tanah yang disediakan penduduk lebih dari 1/5. Seringkali adalah 1/3 hingga seluruh tanah desa agar memudahkan pekerjaan, pengairan, dan pengawasan oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang ketiga, pengerjaan tanaman ekspor seringkali jauh melebihi pengerjaan tanaman padi. Penduduk juga dikerahkan untuk menggarap perkebunan yang letaknya jauh dari desa mereka selama 7 bulan. Yang keempat, pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam paksa. Yang kelima, kelebihan hasil panen setelah diperhitungkan dengan pajak tidak dikembalikan pada petani. Yang keenam, kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani. Yang ketujuh, buruh dijadikan tenaga paksaan seperti yang terjadi di Rembang, Jawa Tengah, sebanyak 34.000 keluarga selama 8 bulan setiap tahun diharuskan mengerjakan tanaman dagang dengan upah sangat kecil. Rakyat juga harus menyerahkan balok, bambu, dan kayu untuk pembuatan bangunan yang akan digunakan untuk tanaman tembakau. Usaha kaum liberal di negara Belanda agar tanam paksa dihapuskan telah berhasil pada tahun 1870 dengan diberlakukannya Undang-Undang Agrarise Wet. Namun, tujuan yang hendak dicapai oleh kaum liberal tidak hanya terbatas pada penghapusan tanam paksa. Mereka mempunyai tujuan lebih lanjut. Gerakan liberal di negeri Belanda dipelopori oleh para pengusaha swasta. Oleh karena itu, kebebasan yang mereka perjuangkan terutama kebebasan di bidang ekonomi. Kaum liberal di negeri Belanda berpendapat bahwa seharusnya pemerintah jangan ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Mereka mengkehendaki agar kegiatan ekonomi tangani oleh pihak swasta, sementara pemerintah bertindak sebagai pelindung warga negara, menyediakan prasarana, menegakkan hukuman, dan menjamin keamanan serta ketertiban. Undang-undang ini memperbolehkan perusahaan-perusahaan perkebunan swasta menyewa lahan-lahan yang luas dengan jangka waktu paling lama 75 tahun untuk ditanami tanaman keras seperti karet, teh, kopi, kelapa sawit, tarum atau nila, atau untuk tanaman semusim seperti tebu dan tembakau dalam bentuk sewa jangka pendek. Sekian dari saya, terima kasih.